Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dan yang pertama adalah untuk saham Antam ya, Aneka Tambang Tbk. Jadi untuk Antam ini sudah saya gambarkan area buy on weakness ada dua ya, 2730 dan 2490. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi nyentuh garisnya atau turun di bawahnya, kalau dia berhasil rebound di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Karena sejauh ini uptrendnya untuk Antam memang masih cukup bagus ya. Saya fokusnya di sini hanya pergerakan sahamnya ya, jadi support resistennya untuk Antam. Jadi di sinilah kesempatan untuk buy sudah saya gambarkan 2490 garisnya. Jadi kalau rebound boleh buy ya. Naik ke atas 2630 boleh tambah lagi atau average up. Memang saat ini sesi satu break dia ditutup di bawahnya 2630. Tapi menurut saya sih selama dia berada di bertahan di atasnya 2490 dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi 2490 ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Saya ambil dari high-nya di sini ya, 25 November 2021. Jadi kita pakai acuan di situ. Sejauh ini masih cukup bagus uptrendnya ya. Jadi kalau mau buy kalau misalnya sebelumnya sudah jual, kalau mau buyback ya boleh buy tapi bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Jadi trading saham itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss, tinggal disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Dalam arti kalau misalnya takut ada tiga pilihan, pertama belinya bertahap aja, kedua belinya di area buy on weakness ya. Jadi kalau dia koreksi kemudian rebound barusan kita buy, buynya bertahap juga. Kemudian yang ketiga kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Itu strateginya ya. Kurang lebih cukup untuk Antam. Berikutnya untuk Telkom. Jadi Telkom lumayan sering saya bahas juga ya untuk analisa saham harian dan mingguan. Jadi posisinya di sini dia masih masuk lagi ke sideways areanya sekitar 4.300 sampai dengan 4.500 untuk Telkom. Di sini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas resistennya 4.500. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja ya, karena dia masih di sideways-nya. Tapi lebih baik saran saya ada dua pilihan, buy on weakness ya, tunggu koreksi di 4.200 atau 4.300. Artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul, di sanalah kita buy. Atau buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4.500 kita buy. Selanjutnya buy-nya bertahap aja, kalau naik lagi setiap lipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu untuk Telkom. Sejauh ini uptrendnya masih bagus walaupun dia sideways atau istilahnya konsolidasi di jalur uptrendnya. Jadi masih cukup bagus, kurang lebih cukup untuk Telkom. Berikutnya Adaro. Adaro sudah saya gambarkan area buy on weakness kurang lebih di 2800 ya. Kemudian garis berikutnya di 3000. Artinya kalau dia koreksi kemudian dia sudah berhasil naik ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya kalau mau buyback ya. Atau yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh buy-nya bertahap aja. Nanti setiap lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kalau mau tambah lagi boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan ya, playback speednya untuk videonya bisa diatur ke 0,75 kali ya. Jadi supaya lebih enak. Memang saya terus terang aja ngomongnya cepat, susah rubahnya ya, kebiasaan jelek juga sih. Kalau bisa sih diperlambat aja video playback speednya. Dan juga saya keburu-buru kejar waktu ya, karena saya bahasnya waktu sesi satu break. Kemudian setelah selesai saya langsung upload di video di YouTube ya. Jadi ada kesempatan untuk buy sebelum marketnya close ya. Kalau misalnya masih bagus ya. Jadi untuk Antam ini, untuk Adaro ini ya, uptrendnya masih cukup bagus. Target price berikutnya di 3.200. Kalau dia berhasil naik ke atasnya, boleh tambah lagi atau average up. Maka kemungkinan besar dia akan lanjut naik lagi breakout ke atas 3.400. Dengan target berikutnya di sekitar 3.750 sampai dengan 4.200 ya. Jadi ini targetnya untuk Fibonacci extension 127,2% dan 161,8%. Kurang lebih cukup ya untuk Adaro. Berikutnya untuk MPPA. MPPA di sini gambar garisnya sudah saya berikan. Memang ini kalau kita tarik Fibonacci retracement dia masih downtrend ya. Jadi masih di bawahnya 38,2%. Memang tadi sempat naik di atasnya, kemudian dia koreksi ya. Tapi sejauh ini, nah strateginya bagaimana Pak Sunar? Nah ini sudah saya pernah bahas sebelumnya. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%, yaitu 350 ke atas. Memang hari ini sudah sempat naik ya. Jadi kalau sudah buy, tenang saja, pasang aja stop lossnya di 296 ya. Seperti itu ya, garisnya sudah saya berikan. Jadi selama di atas 296 dia masih ada harapan untuk breakout lagi naik ke atas 350 ya.
Kalau mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau naik lagi tambah lagi average up ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi. Target price berikutnya di area sekitar Fibonacci retracement 61,8% ya, di sekitar area 448 atau 450 ya di sini ya. Jadi yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement, saya ada link di deskripsi. Di bawah ini ada 3 video ya untuk pembelajaran Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ya. Gimana cara pakainya? Silakan ditonton. Kurang lebih cukup ya untuk MPPA ya. Jadi belinya bertahap aja. Memang dia sudah mulai rebound, tapi di sini masih belum benar-benar aman. Jadi banyak strateginya bertahap aja. Jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Lali ya, Astra Argo Lestari Tbk. Jadi pembelian asing memang dia masih cenderung naik ya. Di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya support resistennya. Jadi kalau mau buy sekarang, bagaimana Pak Suntar, boleh nggak? Area buy and plus sebelumnya saya sebutkan di 10.900 ya. Tadi kemarin sempat 11.250 kemudian rebound ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 12.100 boleh tambah lagi, atau average up naik ke atas 12.500 tambah lagi ya. Target price-nya masih tetap sama di 13.100. Jadi target price 13.100 ini sudah saya gambarkan untuk di sini ya, ada pattern namanya rounding bottom. Kalau kita plotkan targetnya untuk berdasarkan chart patternnya untuk rounding bottom, ini masih memungkinkan mencapai target price-nya di 13.100. Jadi koreksi yang sebelumnya terjadi ini masih cukup wajar ya, karena jalurnya masih uptrend. Apalagi kalau kita lihat di sini, ini MA20-nya ya, moving average 20 hari, dia masih cukup bagus ya. Ini masih mengarah ke atas ya. Jadi masih ada harapan, kurang lebih cukup untuk Ali. Berikutnya BBNI. BBNI sudah saya sebutkan, sebenarnya kalau dia selama berada di atas 7.400 dia masih cukup bagus ya. Jadi area bonus sekitar 7575, kalau dia koreksi berhasil rebound, barusan kita buy ya. Ini sudah pernah saya bahas lama. Jadi strateginya, kalau misalnya ketinggalan dari atas ya tunggu koreksi ke area support terdekatnya yang sudah saya gambarkan garisnya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Walaupun nggak sampai area buy weakness di bawah ini ya 7.400, tapi menurut saya sih untuk BBNI strateginya seperti itu. Memang di sini ada resistennya 7950. Yang mana hari ini ya untuk sampai sesi 1 dia masih gagal ya. Jadi kalau mau buy, tunggu aja buy weakness di 7400 atau 7575 lagi ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Atau breakout naik lagi ke atas 7950, atau hanya hari ini di area di sini 7975 ya. Naik ke atas 7975 boleh buy atau tambah lagi, atau average up istilahnya. Target price-nya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 8200 dengan targetnya di 8450 ya, seperti itu ya. Memang sejauh ini untuk saham-saham perbankan biasanya sih ini kan sudah hampir musim pembagian dividen ya. Jadi dicek jadwalnya. Seperti untuk BBRI kemarin kan update-nya ya, seperti itu ya. Jadi hari ini kalau kita perhatikan untuk BBRI ya, nah dia kan turun gap down ya, seperti ini ya. Ini wajar ya, jadi bukan istilahnya dividen trap enggak ya. Jadi kalau setelah pembagian dividen dia turun ya, biasanya cukup wajar ya, seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang fokus saja ke garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ini sudah saya berikan di 4.600. Jadi kalau misalnya takut ya harusnya pasang trading stop ya, nggak memperhatikan dividennya kalau fokus di pergerakan harganya ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau mau buyback ya lumayan ya, daripada kita ambil dividennya. Kalau kita hitung selisihnya ya lebih besar kalau kita jual dulu buyback kembali ya, seperti itu ya. Tergantung selera masing-masing, seperti itu ya. Untuk BBNI di jadwal saya sepertinya saya lihat tadi belum ada ya, atau mungkin saja di program sekuritas saya kelewatan atau seperti apa ya. Kalau ada tahu kapan update dividennya silahkan share ya di kolom komentar ya. Jadi untuk BBNI sejauh ini masih cukup bagus walaupun dia cenderung testing resistance 7950 ya. Strateginya buy high sell higher atau tunggu buy on index di area 7400 dan 7575 ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBB. BBB area buy on index sudah saya sebutkan 2100. Jadi ini sudah saya sebutkan lama ya. Setiap kali kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2100, pasang aja stop loss-nya di 1960 ya. Jadi selama dia berada di atas 1960, kalau dia sudah tembus ke atas 2100, boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas Rp50 atau Rp100 tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Jadi naik ke atas 2300, boleh tambah lagi, naik ke atas 2500, berarti dia breakout ya. Ada kecenderungan naik sampai 2860. Itu untuk BBB ya. Nah, apakah ada aksi korporasi lagi? Saya nggak tahu ya. Sepertinya belum ya. Tapi mungkin saya kelewatan, silahkan dicek ya. Tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya.
Tapi perlu diingat kalau dia turun lagi di bawah 2100 memang resiko ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 1960 atau pakai acuan swing low di sini 1920 ya maksimum ya. Kalau sudah beli atau sudah punya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MLPL. Jadi kemarin ada yang mengingatkan saya, Pak Sunar ada aksi korporasi lagi untuk MLPL ya. Jadi MLPL ini dia ada right issue yang akan datang ya. Sebentar saya lihatkan ya. Kalau di jadwal di RTI for Business ya. Ini saya lihat di Android application untuk jadwalnya untuk right issue-nya untuk MLPL ya. Karena sebelumnya di program sekuritas nggak muncul ya seperti itu ya. Saya lihatkan untuk jadwal right issue-nya di sini. Right issue adalah istilahnya HMTD atau pembagian penerbitan saham baru ya seperti itu ya. Jadi saham lama 7 lembar mendapatkan hak untuk membeli saham baru 51 lembar di harga 500 ya. Cum-date-nya di 16 Maret 2022 ya seperti itu ya. Jadi apakah beli Pak Sunar karena harga tebusnya di harga atas ya 500 ya seperti itu ya. Apakah bakalan diangkat naik setelah right issue? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu ya. Karena seperti sebelumnya untuk salah satu saham yang dia right issue di harga atas ya. Seperti contohnya kalau salah BHIT kalau salah ya, itu kan right issue-nya harga tebusnya di harga atas ya. Setelah right issue dia ternyata belum diangkat naik ya sampai sekarang ya. Jadi dia kecenderungan turun seperti itu kalau nggak salah, singkat saya seperti itu ya. Jadi nggak mesti dia bakalan diangkat naik tinggi, belum tentu ya. Di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya, saya sudah sebutkan kalau mau amannya tunggu kalau dia naik ke atas 266 ya. Terlepas dari aksi korporasinya ya. Kalau saya fokus di pergerakan harganya seperti itu. Kalau mau beli sekarang boleh saja, tapi perlu diingat kalau dia turun lagi di bawah 212 atau maksimum di 189 di sini ya, lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Tapi kalau misalnya Mas Sunar ini saya nggak yakin right issue-nya, tunggu aja proses right issue-nya selesai ya, boleh aja. Jadi proses right issue-nya selesai setelah 28 Maret 2022 ya, dimana akhir dari subskripsinya ya, subscription date-nya di 28 Maret 2022. Jadi setelah 28 Maret 2022 kita lihat lagi ya kalau misalnya mau trading lagi di saham MLPL ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya takut untuk aksi korporasi ini lebih baik jual dulu boleh, pasang trading stop ya, atau lebih baik nanti aja kalau mau beli ya, kalau mau trading ya setelah proses right issue-nya selesai. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham yang saya bahas. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya, yaitu PTBA, ITMG, UNTR, Wika, TBIG, LSIP, PTPP, dan Excel ya seperti itu ya. Jangan lupa saya mengingatkan untuk jadwal edukasi untuk besok ya, pakai Zoom ya. Jadi yang sudah daftar, jangan lupa mulai jam 9. Zoom meeting saya itu attendance-nya maksimum partisipannya 100 ya. Jadi saya terus terang aja nggak beli untuk yang 500 ya seperti itu ya. Karena untuk beli yang 500 saya harus membayar untuk 1 bulan sekitar 750.000 rupiah ya seperti itu ya. Sedangkan untuk edukasi gathering ini saya terus terang aja nggak tarik biaya ya, free ya. Jadi saya nggak mau extend untuk partisipannya. Jadi kalau misalnya nggak cukup nanti saya akan broadcast live di YouTube stream ya. Linknya nanti kalau mau tahu silakan hubungin saya langsung ya. Nanti saya taruh di video deskripsi di bawah ini ya kalau mau hubungin saya. Kalau mau join untuk edukasi untuk besok hari Sabtu ya pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat jam 9. Kurang lebih cukup. Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Di akhir video saya ucapkan selalu doa saya ya, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih ya.